Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Wa qala fi ayatin, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mengucap syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan rasa syukur itu mengundang datangnya tambahan nikmat. Salawat kepada Rasul, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu saudaraku, kajian kita siang hari ini adalah 4 fondasi utama ekonomi syariah. Islam sebagai ajaran yang sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Tidak terkecuali di dalamnya adalah persoalan ekonomi. Jangan pernah mengatakan ekonomi Islam. Tidak. Islam hadir dalam semua aspek kehidupan kita. Jadi Islam kita tidak hanya saat kita di masjid, saat kita berdagang, kita Islam. Hadirkan Islam dalam cara kita berdagang. Saat kita bekerja, Islam hadir dalam pekerjaan yang sedang kita lakukan. Kita hadirkan bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslim, hamba Allah yang terikat dengan aturan-aturan Allah, lalu kemudian kita hadirkan aturan-aturan Allah itu dalam semua aspek kehidupan yang kita jalani. Makanya kemudian ekonomi Islam bukanlah sesuatu yang diada-adakan, tetapi dia adalah satu sistem dari banyaknya bagian sistem daripada Islam itu sendiri, yang maknanya adalah Islam hadir dalam aktivitas ekonomi kita. 4 fondasi utama daripada sistem ekonomi Islam itu adalah yang pertama, akidah. Menegakkan Islam, syariat dalam ekonomi itu artinya kita juga menegakkan kalimatullah. Karena kita mengikatkan diri kita kepada Allah yang menciptakan kita dan yang mengatur segala hidup kita. Manusia sebagai hamba Allah dipilih sebagai khalifatullah fil ardh, menjadi pemimpin, pengelola bumi Allah. 2 hal yang Allah berikan kepada kita sebagai khalifah. Yang pertama adalah wasilatul hayah. Semua yang ada ini, baik yang ada di daratan, di lautan maupun di udara, di permukaan bumi Allah ini adalah sarana yang Allah tundukkan kepada manusia untuk kepentingan menjalankan tugas sebagai khalifatullah fil ardh. Makanya banyak ayat dalam Al-Quran di mana Allah firmankan, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Dialah Allah yang telah menundukkan kepadamu sekalian apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Nah, kesadaran kita bahwa semua
yang terbentang ini adalah pemberian dan ketetapan dari Allah sebagai wasilah, mesti kita sadari dalam akidah kita semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu aspek akidah. Lalu pondasi yang kedua adalah syariat. Syariat itu adalah aturan hukum. Nah, ketika tadi Allah membentangkan semua yang ada di langit, di bumi, daratan maupun lautan adalah wasilah, sarana kehidupan untuk menunjang tugas sebagai khalifah. Di sisi yang lain Allah tidak biarkan manusia itu menjalankan kehidupan itu sesuka hatinya atau berlandaskan akal atau bahkan hawa nafsunya, tidak. Allah juga tetapkan bagi manusia yang Allah pilih sebagai khalifah tadi itu namanya manhajul hayah. Kalau tadi semua sarana yang terbentang ini namanya wasilatul hayah, sarana kehidupan, tapi aturan Allah yang lekat yang harus kita ikuti untuk menjalankan tugas sebagai khalifatullah tadi, mengelola bumi, mengelola segala yang ada ini untuk menunjang tugas kekhilafahan, maka sesungguhnya aturan mainnya pun sudah ditetapkan oleh Allah. Aturan main itulah yang disebut dengan istilah manhajul hayah, sistem kehidupan, yang itu sudah lengkap ya, maktub di dalam ayat-ayat Al-Quran sebagai wahyu utama, dan juga maktub di dalam sunnah-sunnah Nabi sebagai landasan kedua setelah Al-Quran. Jadi itulah manhaj. Jadi bagaimana sih ketika kita ingin menjalankan ekonomi berbasis Islam, ya baca itu ketentuan Allah dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, bagaimana seharusnya kita menjalankan ekonomi. Yang intinya adalah dalam perspektif ekonomi yang perlu sangat kita jaga, yang dilarang oleh Allah jangan kita lakukan. Saat Anda hari ini adalah pedagang, jangan pernah mempermainkan harga. Jangan pernah menyembunyikan cacat barang. Jangan pernah mengurangi timbangan ketika dia ada urusannya dengan timbang menimbang. Jangan pernah melakukan pembodohan terhadap calon-calon pembeli atau konsumen. Terlihat orang kampung, jangan memanfaatkan situasi. Begitu juga manusiakan dia sebagaimana kita saat kita ditipu, dibodoh-bodohi, kita tidak akan mau. Begitupun konsumen-konsumen dan para pembeli atau calon-calon pembeli terhadap dagangan yang kita sedang suguhkan. Nah, perspektif itu namanya syariat, aturan hukum Allah yang harus kita tegakkan saat kita berekonomi. Dan yang paling utama bukan fleksibilitas bagaimana kita melakukan berdagangnya, tapi bagaimana kita menjaga perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW kita tidak lakukan saat kita menjalankan aktivitas ekonomi yang sedang kita jalankan. Bapak dan Ibu saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Lalu kemudian yang ketiga adalah akhlak. Akhlak berbeda dengan etika, berbeda dengan moral. Saat kita bicara tentang etika, itu kita bicara tentang etis atau tidak etis perbuatan yang kita lakukan. Bisa menjadi sandaran, bisa berekonomi, ekonomi yang etis, yang tidak etis tidak dilakukan. Boleh. Tapi etika itu ya tidak sama dengan akhlak. Ada perbedaannya. Apa perbedaannya?
landasannya. Kalau etika, yang namanya etika, landasan penetapan satu perbuatan itu etis atau tidak etis, itu landasannya adalah akal pikiran manusia. Dan memang akal kita ini bisa mencerna satu perbuatan itu etis atau tidak etis. Saat kita tadi mau melakukan kecurangan dalam jual beli, apakah etis kita melakukannya atau tidak etis? Akal kita bisa mencerna itu. Itulah etika. Lalu yang kedua, moral. Moral itu juga beda dengan akhlak. Bukan objeknya sama, yaitu mengkaji tentang perilaku manusia dari sisi baik buruknya. Itu moral, itu juga etika. Tapi sumber ketetapan baik dan buruk dalam moral, sebagaimana etika tadi sumber landasannya adalah akal pikiran manusia. Kalau moral itu landasannya adalah tradisi ataupun adat kebiasaan yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Makanya ada istilah orang dikatakan tidak bermoral. Ya, karena apa? Dia melanggar sesuatu perbuatan yang di tengah-tengah masyarakat menilai perbuatan itu buruk secara tradisi. Tapi moral itu masih lebih sempit daripada akhlak. Kenapa? Kalau kita bicara tentang akhlak, maka landasan penilaian baik buruk terhadap satu perbuatan dalam akhlak itu adalah ajaran agama. Bisa jadi perbuatan tersebut dianggap oleh akal itu etis, atau dianggap oleh tradisi itu bermoral, tetapi agama mengatakan itu salah. Maka sesungguhnya ketika dia masuk dalam kategori yang salah, maka perbuatan itu nanti juga adalah perbuatan yang tergolong kepada perbuatan akhlak mazmumah, yaitu akhlak yang tercela, akhlak yang buruk. Sementara semua tuntunan agama, ajaran Islam membawa orang kepada kebaikan-kebaikan, yang sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu kembalinya untuk kepentingan manusia itu sendiri. Ketika kita tegakkan, maka sesungguhnya penegakan terhadap semua aturan manhaj hidup itu adalah akhlak. Dan akhlak itu disebut dengan al-akhlak al-mahmudah, yaitu akhlak yang terpuji ataupun akhlak yang mulia. Bapak dan Ibu saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, lalu kemudian yang keempat, landasan ataupun pondasi ekonomi Islam itu adalah al-ukhuwah. Adanya nilai hubungan persaudaraan. Ingatlah bahwa sesungguhnya setiap orang yang belanja di tempat perdagang kita, di toko kita, dia adalah saudara kita. Maka pantaskah ketika kita mempermainkan harga untuknya, mengurangi timbangan untuknya, menyembunyikan cacat untuknya? Pantaskah kita menipunya? Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minni man ghasyah." Siapapun di antara kalian yang melakukan perbuatan yang mengandung unsur tipu-tipu atau penipuan, maka sesungguhnya dia tidak tergolong dari golonganku. Itu adalah satu ancaman berat. Maka kemudian saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, untuk menghadirkan nilai-nilai Islam dalam praktek ekonomi kita, jangan pernah hilangkan kesadaran kita terhadap orang lain sebagai saudara. Hadirkan nilai-nilai persaudaraan saat kita berdagang, saat kita bekerja, saat kita bekerja sama, dan saat kita terhadap orang lain punya hubungan muamalah ad-dunyawiyah, hubungan muamalah yang bersifat duniawi. Mudah-mudahan bermanfaat.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nafsum minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.